Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali kami perbarui informasi Anda dalam Padang Panjang Sepekan. Bersama saya Deret M. Maharika dari Command Center Padang Panjang, kita langsung ke berita pertama. Meningkatkan pendidikan sebagai salah satu komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan Padang Panjang bermarwah dan bermartabat, dibuktikan oleh Wali Kota Fadli Amran dengan menyerahkan bantuan dana hibah dari Pemko kepada Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah sebesar 300 juta rupiah. Penyerahan bantuan hibah dari pemerintah kota yang diberikan oleh Wali Kota Fadli Amran kepada Kepala Mudir Pontren Kauman Muhammadiyah Darliana sebesar 300 juta rupiah bertempat di Aula Hamka pada Senin 30 Mei 2022. Wakaf Fadli menyerahkan bantuan hibah secara simbolis didampingi pimpinan daerah Muhammadiyah Pabasko, Amiruddin, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Sedako, Yas Edi Zarwin, Kepala Dinas Pendidikan Ali Tabrani, Kabakesra Sedako Erwina Anggreni, Kasih Pontren Kementerian Agama Edi Tiawarman. Pada sambutannya, Wakaf Fadli menyampaikan komitmen Pemko sesuai dengan visi untuk mewujudkan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat diawali dengan pendidikan. Wakaf Fadli juga mengatakan Pemko sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi agar putra-putri Padang Panjang bisa melanjutkan pendidikan melalui beasiswa, baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan fasilitas yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya fasilitas ini tentu bertambahnya kenyamanan bagi siswa yang hadir di sini dan tentu menarik ya jauh lebih banyak lagi siswa-siswi yang belajar di Kota Padang Panjang. Kita berharap memang nama dari Kota Serambi Mekah ini betul-betul menggema dan tentunya makin tahun makin baik. Sementara itu, Amiruddin mengucapkan terima kasih kepada Pemko atas bantuan hibah yang diserahkan kepada Pontren Muhammadiyah ini. Usai menyerahkan bantuan hibah, Wakaf Fadli dan rombongan meninjau pembangunan asrama putra Pontren Muhammadiyah yang sedang berlangsung. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Setelah Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah, bantuan dana hibah dari Pemko sebesar 300 juta rupiah juga diserahkan kepada Pondok Pesantren Tawalib Gunung. Senin 30 Mei 2022, Pemko menyalurkan dana bantuan hibah sebesar 300 juta rupiah kepada Pondok Pesantren Tawalib Gunung yang diserahkan Wali Kota Fadli Amran di aula pesantren tersebut. Didampingi staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Sedako Yas Edi Zarwin dan Kabakesra Sedako Erwina Anggreni, Wakaf Fadli menyampaikan bantuan hibah tersebut merupakan salah satu upaya Pemko mempersiapkan generasi yang lebih baik dan menjunjung jati diri Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Wakaf Fadli juga meyakini dengan inovasi, kekompakan, dan manajemen yang baik, Tawalib Gunung dapat meraih kesuksesan mempersiapkan peserta didik yang berdaya saing. Wakaf Fadli berharap Tawalib Gunung dapat terus konsisten dalam pengembangan pendidikan. Sementara itu, pimpinan Pontren Tawalib Gunung Ustadz Muhammad Mahfuz Mustia berterima kasih atas perhatian Pemko yang tinggi terhadap pondok pesantren yang ada di Padang Panjang. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 40 aparatur sipil negara atau ASN yang tersebar di sejumlah OPD dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Fadli Amran bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota, Senin 30 Mei 2022. Wali Kota Fadli Amran melantik dan mengambil sumpah sebanyak 40 aparatur sipil negara yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Senin 30 Mei 2022. Pejabat yang dilantik terdiri dari 29 pejabat fungsional penyetaraan dan 11 pejabat fungsional pengangkatan pertama untuk guru, perawat, dan apoteker. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan merupakan lanjutan dari sisa beberapa ASN yang belum dilakukan penyetaraan jabatan. Wakaf Fadli mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan sebuah proses penyederhanaan birokrasi yang menjadi suatu bagian dari amanat Presiden guna memantapkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Wakaf Fadli menjelaskan kegiatan tersebut merupakan komitmen pemerintah kota untuk mewujudkan adanya perubahan konkret dalam reformasi birokrasi. Lebih lanjut, Wakaf Fadli menyebutkan
untuk memaksimalkan kompetensi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Kepala OPD harus melakukan pendampingan sehingga dapat memperlancar pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Soni Budaya Putra, asisten, staf ahli, serta Kepala OPD. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai berbagai kegiatan di bidang IKP, Dinas Kominfo Kota Solo lakukan studi tiru ke Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Selasa 31 Mei 2022. Pada saat studi tiru ke Kominfo Padang Panjang pada Selasa 31 Mei 2022, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Alwadudi menilai Kominfo Kota Padang Panjang selangkah lebih maju dari Kota Solok. Kedatangan rombongan disambut Pranata Humas Ahli Muda Budiono dan Yuliati Desi Putri serta Arvisi. Tujuan kedatangan Kominfo Kota Solok untuk melakukan koordinasi dan konsultasi beberapa kegiatan di bidang IKP, terkait publikasi konten, pelayanan PPID, termasuk pemberitaan di media sosial. Alwadudi mengatakan ada beberapa hal yang dibawa oleh Kominfo Solok dan akan dikoordinasikan kepada pimpinannya, seperti program Padang Panjang Sepekan di kanal Padang Panjang TV. Alwadudi berharap Kominfo Padang Panjang ke depannya semakin baik, semakin maju lagi, dan bisa terus bekerja sama dengan pihaknya terkait pemberitaan dan publikasi pemerintahan. Sementara itu, Budiono mengucapkan terima kasih kepada Kominfo Kota Solok yang sudah memilih Kominfo Padang Panjang menjadi tujuan studi tiru. Selain itu, ia juga menyampaikan pentingnya Kominfo untuk menjalankan fungsi kehumasan perlu memahami program prioritas kepala daerah agar publikasi yang disampaikan kepada masyarakat tepat dan terukur. Kita dari pemerintah Kota Solo, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, hari ini melakukan koordinasi dan konsultasi terkait beberapa kegiatan di bidang IKP, terkait publikasi konten, pelayanan PPID, terus span lapor, dan lain, termasuk pemberitaan di media sosial. Nah, hari ini kita lihat pemerintah Kota Padang Panjang cukup bagus publikasinya terkait pemberitaan di media sosial yang kita lihat. Itu salah satu hal yang pengen kita pelajari. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Usai Kota Solo, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang juga dikunjungi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Solo terkait pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, kehumasan, dan layanan call center 112. Usai dikunjungi Kota Solok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang juga dikunjungi Kominfo Kabupaten Solok untuk studi tiru pada Selasa 31 Mei 2022. Studi tiru yang dilakukan terkait pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, kehumasan, dan layanan call center 112 yang ada di Kota Padang Panjang. Rombongan yang dipimpin Sekretaris Kominfo Kabupaten Solo, Sofriwal, disambut Sekretaris Kominfo Padang Panjang Busmar Chandra, yang juga didampingi Pranata Komputer Ahli Muda Dina Hunaifi dan Pranata Humas Ahli Muda Budiono. Sofriwal mengatakan tujuan kunjungan ke Kominfo Padang Panjang untuk mengkoordinasikan bagaimana Kota Padang Panjang bisa menjadi kota informatif saat Anugerah Keterbukaan Informasi yang digelar Komisi Informasi Sumatera Barat pada November 2021 lalu. Sementara Busmar Chandra mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Kominfo Kabupaten Solok dan berharap dengan kunjungan ini Kominfo Kabupaten Solok mendapatkan banyak pengetahuan dan saling berbagi pengalaman. Ini melihat dari kondisi pengelolaan informasi publik dan kami lihat di Kota Padang Panjang itu kemarin masuk ke dalam 5 besar seperti ini. Kemudian kalau dilihat fasilitas juga Padang Panjang lebih lengkap fasilitasnya terhadap pengelolaan informasi publik, maka kami Kabupaten Solo punya inisiatif untuk berkunjung gitu, untuk melakukan studi tiru atau sharing informasi, dan ternyata memang banyak hal-hal yang perlu kami benahi sehingga bisa sama lah, paling tidak nilai keterbukaan informasinya mendekati 90. Kalau Padang Panjang tadi kan 92 ya, 92, sekian. Nah, kami kondisinya saat ini masih pada level
60 sampai 70 lah baru kan. Makanya itu ini akan menjadi PR kita juga dan menjadi Cynthia Putri Lydia dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pengurus Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia atau IOSKI Kota Padang Panjang periode 2022-2027 resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum IOSKI Sumatera Barat. Terpilih sebagai Ketua Umum IOSKI Padang Panjang, Elmawati, pada pengukuhan pengurus Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia Kota Padang Panjang periode 2022-2027 secara resmi oleh Ketua Umum IOSKI Provinsi Sumatera Barat di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Selasa 31 Mei 2022. Elmawati mengatakan IOSKI ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah membangun kebersamaan dalam mewujudkan aspirasi olahraga senam kreasi di Padang Panjang. Selain itu juga sebagai lembaga untuk menyediakan berbagai komunikasi, lembaga peduli sosial dan mewujudkan warga Padang Panjang yang sehat, bugar dan cinta olahraga. Sementara itu, Ketua Umum IOSKI Sumatera Barat Fitriani menyampaikan selamat atas terbentuknya IOSKI Padang Panjang. Fitriani mengatakan Juni mendatang IOSKI Sumatera Barat akan memberangkatkan atlet untuk berlaga di Pornas. Sementara itu, Wali Kota selaku penasihat IOSKI Padang Panjang diwakili Sekdako Sony Budaya Putra menyampaikan IOSKI ini merupakan perpaduan gerakan olahraga dan seni. Ini sejalan dengan Kota Padang Panjang, kota yang sejuk terkenal dengan seninya. Dengan adanya IOSKI, diharapkan Kota Padang Panjang menjadi kota yang lebih sehat lagi. Hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kominfo, pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Kota Padang Panjang, Erik Hamdani, Kepala Cabang Bank Negari, dan undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Adakan Focus Group Discussion atau FGD percepatan pembangunan bidang pariwisata bersama Pemko. Penasehat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuliandre Darwis sarankan Kota Padang Panjang miliki spirit baru sebagai kota sejarah dengan tagline The Soul of History Minangkabau. Penasehat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuliandre Darwis menyarankan Padang Panjang hendaknya memiliki spirit baru sebagai kota sejarah dengan tagline The Soul of History Minangkabau. Pada kegiatan FGD percepatan pembangunan bidang pariwisata bersama Pemko di ruang VIP Balai Kota pada Selasa 31 Mei 2022. Turut hadir Sekdako Sony Budaya Putra dan pejabat terkait lainnya. Yuliandre yang juga merupakan bagian dari tim ahli percepatan pembangunan Kota Padang Panjang menilai banyak sejarah kemajuan peradaban Minangkabau yang terukir di kota berhawa sejuk ini. Yuliandre mengatakan basis-basis destinasi sejarah seperti PDIKM perlu diperkuat. Yuliandre juga menjelaskan cerita seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, imajinasi novel maupun fiksi bisa memunculkan sebuah destinasi. Dengan membangkitkan sejarah atau histori yang tervisualisasi dengan baik dengan data pendukung yang kuat, maka Padang Panjang akan menjadi destinasi yang mengundang investasi. Haris Suyata dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Guna jalin silaturahmi antara pengurus dan unit Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Padang Panjang selenggarakan kegiatan halal bihalal di penghujung bulan Syawal bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota Selasa 31 Mei 2022. Ketua DWP Padang Panjang Sri Hidayani Sony Budaya Putra menyampaikan kegiatan halal bihalal dilaksanakan guna menjalin tali silaturahmi antara pengurus dan unit DWP Padang Panjang. Kegiatan ini perlu dijadikan sebagai momentum saling memaafkan dan saling menguatkan antara pengurus DWP yang mempunyai tugas mulia sebagai pendamping suami yang bertugas dalam pengabdian di pemerintah Kota Padang Panjang. Lebih lanjut, Sri Hidayani mengatakan dalam momentum tersebut setiap DWP unit saling memberikan masukan dan saran untuk kemajuan DWP Kota. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan.
Sebanyak 60 murid TK yang merupakan gabungan dari TK Smart Kids, TK Harapan, dan TK Asih Putra terlihat antusias mengikuti kegiatan manasik haji di halaman Masjid Islamic Center Padang Panjang. Kegiatan manasik haji di halaman Masjid Islamic Center yang diikuti 60 murid Taman Kanak-Kanak. Kegiatan manasik haji di halaman Masjid Islamic Center yang diikuti 60 murid Taman Kanak-Kanak yang merupakan gabungan dari TK Smart Kids, TK Harapan, dan TK Asih Putra diadakan pada Kamis 2 Juni 2022. Murid-murid tersebut tampak antusias melaksanakan simulasi manasik, diantaranya melempar jumrah, melakukan tawaf atau keliling Ka'bah, syai di Safa dan Marwah, meminum air zam-zam, serta sejumlah tahapan lainnya. Ketua Panitia Nur Hazizah menyampaikan, manasik haji tersebut merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat memupuk jiwa keagamaan pada anak. Lebih lanjut, Nur Hazizah mengatakan penyelenggaraan peragaan manasik haji ini guna memperkenalkan rukun Islam yang kelima bagi anak usia dini, termasuk menumbuhkan motivasi terhadap orang tua murid untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Dari 60 anak TK yang melaksanakan manasik haji ini, 28 diantaranya berasal dari TK Smart Kids, 20 orang dari TK Harapan, dan 12 orang dari TK Asih Putra. Hari Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Membuka kegiatan public hearing standar pelayanan publik Kamis 2 Juni 2022 di Hall Lantai 3 Balai Kota, Wakil Wali Kota Asrul meminta standar pelayanan publik dilakukan dengan baik. Pada kegiatan public hearing standar pelayanan publik pada Kamis 2 Juni 2022 di Hall Lantai 3 Balai Kota, Wawako Asrul menyampaikan penyelenggara layanan publik juga perlu menetapkan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Wawako Asrul juga berharap dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, nilai indeks pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dapat kembali meraih nilai A. Sementara Kepala Disduk Capil Kota Padang Panjang, Maini, menyebutkan standar pelayanan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Hadir sebagai fasilitator Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi. Dalam penyampaiannya, Adel berharap nilai standar kepatuhan pelayanan Kota Padang Panjang dapat kembali hijau atau kategori baik. Adel menjelaskan ada 6 aspek utama evaluasi pelayanan publik, diantaranya kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Kegiatan ini dihadiri Kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan ormas, mahasiswa, dan wartawan. Acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan berita acara penetapan standar pelayanan publik yang ditandatangani perwakilan dari Bank Nagari, akademisi, dan Ketua KNPI, disaksikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. Budiono dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, tak lupa kami informasikan kepada Anda yang mengalami kondisi kegawat daruratan. Anda dapat menghubungi layanan call center 112. Operator kami siap untuk membantu Anda. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.